Halo semuanya, perkenalkan nama saya Endur Silalahi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya sebagai saran untuk ujian tengah semester mata kuliah dasar-dasar sains dan teknologi yang diampu oleh Ibu dosen Dewi Lestari Eskom MSI. Baiklah, langsung saja materi pertama yaitu 4 macam pengetahuan menurut Burhanuddin Salam. Yang pertama itu pengetahuan biasa atau common sense adalah pengetahuan tentang hal-hal biasa ataupun pemahaman manusia akan suatu objek tertentu yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pengetahuan biasa itu jaket yang dipakai untuk menjaga kehangatan tubuh. Kita tahu juga bahwa rasa gula itu manis dari pengetahuan biasa dan sebagainya. Yang kedua adalah pengetahuan ilmiah, adalah ilmu yang memperoleh pengetahuan dengan menggunakan metode tertentu. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan klasifikasi. Contoh pengetahuannya itu pengetahuan tentang bumi berputar pada porosnya. Yang ketiga, pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam, seperti contoh pengetahuannya itu pengetahuan seperti apa hakikat manusia, hakikat Tuhan, alam semesta, dan sebagainya. Yang terakhir adalah pengetahuan agama, adalah pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan ini berisi ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan dan dengan sesama manusia, serta informasi mengenai hari akhir. Materi selanjutnya yaitu pengetahuan dan kesadaran. Pengetahuan adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Pengetahuan bisa berasal dari pengetahuan ilmiah dan pengetahuan karena pengalaman. Pengetahuan adalah hasil tahu melalui panca indera manusia, misalnya indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Pengetahuan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu pengetahuan langsung, yang pengetahuan yang hadir dalam jiwa tanpa melalui proses penafsiran dan pikiran. Pengetahuan tak langsung adalah hasil dari pengaruh interpretasi dan proses berpikir serta pengalaman yang lalu. Pengetahuan indrawi adalah sesuatu yang dicapai dan diraih melalui indera lahiriah. Pengetahuan konseptual juga tidak terpisah dari pengetahuan indrawi. Pikiran manusia secara langsung tidak dapat membentuk suatu konsepsi tentang objek-objek perkara eksternal tanpa berhubungan dengan alam eksternal. Pengetahuan partikular berkaitan dengan suatu individu, objek-objek tertentu, dan realitas-realitas khusus. Dan yang terakhir, pengetahuan universal, yaitu pengetahuan yang meliputi keseluruhan yang ada, seluruh hidup manusia, misalnya agama dan filsafat. Fungsi pengetahuan yaitu menjelaskan sebuah fenomena atau kejadian yang terjadi. Yang kedua, meramalkan atau memprediksi kejadian yang akan terjadi berdasarkan dengan ilmu yang telah diketahui sebelumnya. Dan yang terakhir itu mengendalikan keadaan atau peristiwa yang akan atau sedang terjadi. Kesadaran adalah suatu tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimulus internal dan eksternal, yaitu terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori, dan pikiran. Kesadaran dibagi menjadi kesadaran pasif dan aktif. Kesadaran pasif bisa diartikan sebagai bentuk kesadaran yang dilakukan makhluk hidup dalam menerima berbagai bentuk stimulus internal dan eksternal. Kesadaran aktif ialah suatu bentuk kesadaran yang dialami makhluk hidup dalam kehidupannya, yang mana ia selalu mencari, menelaah, menyeleksi pandangan yang ada. Fungsi kesadaran yang pertama dapat digunakan dalam membentuk sebuah keputusan, yang kedua dapat digunakan dalam mengarahkan atau mengendalikan tindakan, merencanakan, memulai, dan mengarahkan tindakan. Yang terakhir dapat memantau perilaku, penyesuaian perilaku. Dalam keadaan sadar seseorang dapat menyiapkan diri bila menghadapi masalah dan mencari jalan keluar terhadap suatu masalah atau menyesuaikan diri bila lingkungan terasa asing. Materi selanjutnya, skeptis, subjektif, dan relatif. Skeptis merupakan sikap meragukan kebenaran atau menganggapkan persetujuan atau penolakan. Subjektif adalah pemikiran atau pernyataan yang berdasarkan pendapat atau perasaan orang yang mengungkapkannya. Relatif adalah sesuatu yang membutuhkan pembanding atau acuan untuk dapat menentukan nilai. Materi selanjutnya sifat kebenaran ilmiah dan presisi. Kebenaran ilmiah terdiri dari dua kata ya. Yang pertama adalah kebenaran dan yang kedua adalah ilmiah. Menurut KBBI, kebenaran adalah keadaan yang cocok dengan hal sesungguhnya, sedangkan ilmiah menurut KBBI adalah bersifat ilmu, sehingga kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari karakteristik yang bersifat ilmiah. Cara mendapatkan kebenaran ilmiah
adalah dengan melakukan proses penelitian dan penalaran logika ilmiah. Materi selanjutnya itu pengertian dan teori-teori kebenaran. Teori korelasi atau konsistensi. Menurut teori ini, kebenaran adalah keruntutan pernyataan. Teori korespondensi. Menurut teori ini, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Teori konsensus, suatu pernyataan dikatakan benar apabila didasarkan dari sebuah konsensus bersama atau kesepakatan. Teori kebenaran sintaksis. Menurut teori ini, suatu pernyataan yang dianggap benar bila pernyataan itu mengikuti aturan sintaksis atau gramatika yang baku. Teori kebenaran semantis. Menurut teori kebenaran semantis, suatu porsi memiliki nilai benar ditinjau dari segi arti atau makna. Teori kebenaran non-deskripsi. Menurut teori ini, suatu statement atau pernyataan itu akan mempunyai nilai benar ditentukan peran dan fungsi pernyataan itu. Teori kebenaran logik. Menurut teori ini bahwa problema kebenaran hanya merupakan kekacauan bahasa saja dan hal ini akibatnya merupakan suatu pemborosan karena pada dasarnya apa pernyataan yang hendak dibuktikan kebenarannya memiliki derajat logik yang sama yang masing-masing saling. Agama sebagai teori kebenaran. Manusia adalah makhluk pencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah melalui agama. Agama dan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam manusia maupun tentang Tuhan. Sifat-sifat kebenaran ilmiah. Struktur kebenaran ilmiah yang rasional logis adalah kebenaran ilmiah yang selalu dicapai berdasarkan kesimpulan yang logis dan rasional dari proposisi atau premis-premis tertentu. Sifat empiris dari kebenaran ilmiah adalah bagaimanapun juga kebenaran ilmiah perlu diuji dengan kenyataan yang ada. Sifat pragmatis adalah dapat menggabungkan kedua sifat kebenaran. Presisi dalam KBBI memiliki arti ketepatan, ketelitian yang mana sifat kebenaran ilmiah ini harus tepat dan juga teliti dan sebelumnya sudah melakukan pencarian, penelitian terkait apa yang dicari. Dan yang terakhir, materi tentang hukum ilmiah. Hukum ilmiah adalah perkembangan lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa lainnya. Teori ilmiah merupakan sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik, menjelaskan berbagai pengamatan dan dapat digunakan untuk membuat prediksi yang dapat diuji. Ciri-ciri teori ilmiah. Bill Newton Smith telah mengidentifikasikan 8 ciri teori ilmiah yang mampu digunakan untuk memberikan penjelasan dengan baik, mulai dari observational nesting sampai ke simplicity. Bisa dibaca di layar. Terbentuknya hukum ilmiah. Sepanjang sejarah, para ilmuwan berusaha mengumpulkan data dan merumuskannya ke dalam bentuk hukum untuk digunakan mendasari penjelasan penemuan di lapangan spesifik yang merupakan turunan dari lapangan sains. Sifat hukum ilmiah atau ilmu alam yaitu bersifat netral, bersifat universal, dan sifat lebih pasti. Teori dan hukum ilmiah. Hukum sains merupakan suatu pernyataan di dalam dunia ilmu-ilmu yang bermula dari suatu hipotesis dan dibuktikan dengan percobaan-percobaan yang menyangkut teori-teori hipotesis. Teori hukum. Hukum dengan filsafat hukum, ilmu hukum, hukum normatif, dan hukum positif. Ada yang menyamakan antara filsafat hukum dan teori hukum. Menurut Imre Lakatos, teori adalah pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja. Pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian. Teori di sini berisi yang pertama mahkotai sistem, yang kedua terdiri atas hukum-hukum ilmiah, yang ketiga pernyataan-pernyataan umum yang membuat hubungan antara fakta atau gejala, dan yang terakhir berfungsi untuk memberi eksplanasi, prediksi, dan pemahaman terhadap berbagai fakta atau gejala. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di lain waktu.